Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih seputar Ramadan. Dan pada minggu yang lalu kita sudah jelaskan beberapa anugerah-anugerah yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pahami tentang kemuliaan di bulan Ramadan, bahwa sebagian para ulama mengatakan Ramadan dimuliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain itu karena 5 perkara. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan harumnya minyak kasturi. Karena Rasul yang mengatakan luhufu fammi shaim atyab min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena Nabi yang mengatakan man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya kalanya Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi sepanjang puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, tanpa sadar dosa-dosa kita diampuni dan didoakan para malaikat agar dosa kita diampuni. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi sorga sepanjang Ramadan. Bahkan diletakkannya para penyeru yang menyeru di pintu-pintu sorga, di mana penyeru ini mengatakan ya bagil khairi aqbil wa ya bagis syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, persilahkan masuk. Wahai orang-orang yang mencari keburukan Ramadan, anyahlah dari sini. Kemudian yang keempat, diborgolnya atau diikatnya syaitan, sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda Bani Adam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidati syayatin. Apabila datang Ramadan kepada kalian,
maka seluruh pintu-pintu sorga dibuka, seluruh pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat dan dibelenggu. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa umat ini di akhir daripada bulan Ramadan. Karena ada hadis yang mengatakan, ketika Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril, salah satu orang yang paling celaka adalah orang yang masuk bulan Ramadan dari awal sampai akhir, satu dosa pun tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan. Tapi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka ketika dia sukses dari awal sampai akhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala hadiahi umat ini dengan ampunan yang luas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 5 keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Dan banyak lagi, bukan hanya sekedar 5 ini saja. Dan kita tahu bahwa ada adab yang diajarkan Nabi SAW apabila kita melihat hilal Ramadan. 4 atau boleh jadi 5 hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka saat pemerintah mengumumkan bahwa besok adalah 1 Ramadan karena terlihatnya bulan, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, Kau telah tampakkan hilal itu kepada kami, maka berikan kepada kami selama Ramadan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta 4 perkara. Pertama, berikan keamanan selama Ramadan, supaya dengan aman ini kita bisa beribadah. Berapa banyak negeri-negeri konflik untuk ibadah susah. Lihat Palestina, beribadah mereka susah sekali. Mau masuk ke masjid dibom masjidnya, mau jalan ke pasar ditembak snipernya. Susah mereka itu mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka minta keamanan. Yang kedua, minta keimanan, karena yang menggerakkan ibadah badan kita dari kepala sampai kaki itu dorongan iman. Tanpa ada dorongan iman, malas kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, wassalamati, keselamatan. Jangan sampai ditimpa sakit badan kita, jangan sampai ditimpa persoalan urusan hidup kita sehingga kita akhirnya tidak konsentrasi dalam ibadah. Minta keselamatan dan juga keislaman, istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariat Islam di bulan Ramadan. Inilah permintaan kita kepada Allah di permulaan Ramadan, karena 4 perkara ini yang menyukseskan kita memakmurkan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Hasan al-Basri, seorang alim min ulama'i tabi'in, satu hari dia lewat di sebuah kaum yang mereka sedang tertawa. Kemudian dia mengatakan, innallaha jalla wa ala ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi. Kata Hasan al-Basri kepada orang-orang yang tertawa saat Ramadan, dia mengatakan, wahai orang-orang yang tertawa, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ramadan ini gelanggang olahraga, di mana orang-orang itu yatasabaquna fil khair, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Kenapa kalian tertawa? Ini Ramadan, tempat berlomba-lomba mengejar kebaikan. Yastabiquna fihi li ta'atihi,
fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu fal ajabu kullal ajabi lidh-dhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wa khaba fihi mubtilun. Kata dia, ini bulan tempat berlomba-lomba mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaum yang mereka berlomba-lomba di dalam sirkuit ibadah, kemudian mereka berhasil. Tetapi ada juga yang kemudian mereka berleha-leha, maka mereka pun binasa di bulan Ramadan. Maka sungguh heran di atas keheranan, kok masih ada yang tertawa main-main di hari ketika manusia berlomba-lomba untuk mengejar kemenangan. Begitulah nasihat Hasan Al-Basri kepada kita semuanya, bahwa Ramadan ini adalah sirkuit supaya kita ini bisa memenangkan perlombaan, dan sampai finish kita sudah berhasil dengan keberhasilan yang gemilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila datang bulan Ramadan, beliau mentarhib, mengucapkan selamat kepada bulan Ramadan dan mengatakan marhaba bimadharina minadz-dzunub, selamat datang bulan yang akan menggugurkan dosa-dosa kami, kata Umar. Jadi Umar begitu senang dengan kedatangan Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, dengan kedatanganmu dosa-dosa kami akan tergugurkan. Begitulah para salafun saleh berfikir tentang kedatangan Ramadan. Mereka sangat bahagia luar biasa, sampai-sampai Ahnaf ibn Qais rahimahullahu taala, usia dia sudah tua, sudah renta. Secara fisik mungkin sudah tidak kuat lagi lah dia berjalan, apalagi puasa, tapi dia memaksakan puasa. Kemudian dikatakan kepada Ahnaf ibn Qais, innaka syaikhun kabir wa inna siyama yud'ifuka ya syekh. Wahai syekh, engkau ini orang tua yang sudah renta, puasa itu bisa melemahkan engkau, engkau punya rukhsah untuk tidak puasa. Faqala, maka dia mengatakan, inni u'idduhu lis-safarin tawilin was-sabru ala ta'atillahi ahwan minas sabri ala adabi. Apa kata Ahnaf ibn Qais? Bukan begitu wahai fulan, kenapa aku terus berpuasa walaupun usiaku sudah tua renta? Karena puasaku untuk kujadikan persiapan dalam rangka perjalanan yang jauh, dan sabar di atas ketaatan itu lebih ringan bagiku dibandingkan sabar di atas azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka. Makanya kenapa kalau seandainya orang-orang yang hanya fokus beribadah di bulan Ramadan sampai luar Ramadan kemudian melemah lagi, ulama mengatakan bi'sal kaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan, tetapi kalau sudah keluar Ramadan balik lagi tidak kenal siapa Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini mengumpulkan rukun-rukun Islam kepada kita. Seluruh rukun Islam itu ada di bulan Ramadan. Kita bisa memperbanyak syahadat, kita bisa memperbanyak salat, kita bisa memperbanyak puasa karena Ramadan adalah bulan puasa, termasuk juga kita bisa mengeluarkan zakat. Macam mana dengan haji? Bukankah haji itu tidak dilakukan di bulan Ramadan, hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah tanggal 8 sampai 13? Maka kita katakan bahwa ada hadis yang mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku, kata Nabi. Artinya walaupun secara fisik kita tidak bisa haji,
tetapi secara pahala kita bisa mendapatkan pahala haji, bahkan haji bersama Nabi lagi ketika kita mampu umrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat ayat yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, Al-Baqarah 183 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat Al-Baqarah 183 ini ada 3 amalan. Dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada kalimat iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian siam puasa. Yang kedua, di sini ada perintah siam puasa. Dan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Iman, puasa, takwa. Tiga-tiganya ada di mana? Tiga-tiganya ibadah yang bersifat rahasia. Iman, di mana letak iman? Di hati. Iman itu letaknya di hati, baru dimunculkan dengan lisan dan perbuatan. Tapi letak asal iman itu di hati. Puasa satu-satunya ibadah sirriyah, satu-satunya ibadah yang tidak bisa tampak kepada manusia. Hanya dia si pelaku dengan Allah saja yang tahu dia sedang berpuasa. Takwa juga letaknya di hati. Nabi yang mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati, kata Rasul. Artinya iman itu amalan hati, puasa juga amalan sirriyah yang tidak tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Takwa juga letaknya di hati. Jadi semua tersembunyi. Iman tersembunyi, puasa tersembunyi, takwa pun tersembunyi. Karena ini adalah ibadah tersembunyi, mulai dari seruannya sampai akhir hikmahnya. Makanya kemudian puasa ini disebut dengan ibadah rahasia. Karena ibadahnya rahasia, maka pahalanya juga rahasia. Disinilah Nabi SAW mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kalau semua amalan selain puasa itu pahalanya diwakilkan kepada para malaikat. Kata Allah, catat wahai malaikat si fulan sudah salat. Catat wahai malaikat si fulan sudah zakat. Catat wahai malaikat si fulan sudah haji. Jadi pahala semua selain daripada puasa itu Allah wakilkan untuk mencatat kepada para malaikat, kecuali puasa. Puasa itu tidak diwakilkan catatan pahalanya kepada para malaikat. Malaikat sampai tidak tahu berapa pahala puasa, karena Allah yang mencatatnya langsung. Itulah yang dikatakan puasa itu untukku, kata Allah, karena tidak diwakilkan kepada para malaikat, dan aku yang akan membalasnya. Sesuatu pahala yang dirahasiakan, dipastikan pahala itu besar. Apalagi yang merahasiakannya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dari pahala yang menanti di hadapan pandangan-pandangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Maksudnya apa? Sorga. Sorga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan kenikmatannya. Sesuatu yang rahasia itu pasti indah, pasti besar. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah sediakan kepada hambaku yang saleh itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran manusia pun tidak terlintaskannya. Saking indahnya. Maka begitu juga puasa, karena puasa itu sesuatu yang dirahasiakan pahalanya, dipastikan besar isinya. Apalagi sudah saya jelaskan minggu yang lalu, satu-satunya ibadah yang tidak akan dirampas pahalanya oleh siapapun kecuali puasa. Kita solat, dapat pahala solat, bisa saja solat kita diambil orang. Kita haji, dapat pahala haji, boleh jadi pahala haji kita diambil orang. Kita zakat, dapat pahala zakat, boleh jadi pahala zakat kita ini dicuri orang. Tapi siapa yang bisa mencuri pahala puasa? Tidak ada, karena pahala ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar nanti, di sebuah tempat namanya Qantarah, ketika ada orang-orang yang pernah dizolimi oleh kita di dunia, entah jiwanya kita cabut, entah badannya kita sakiti, entah kehormatannya kita gibahi, dan begitu seterusnya, kita rampas haknya. Mereka akan menuntut pada hari kiamat itu. Mana pahala solatmu? Kamu sudah menyakiti aku. Mana pahala hajimu? Kamu sudah membunuh aku. Mana pahala zakatmu? Kamu sudah menghina diriku. Mana pahala birrul walidainmu? Kamu sudah mengambil hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia kasihlah tuh pahala-pahala itu. Tapi ketika mereka meminta pahala puasa, Allah tidak kasih. Mana pahala puasamu? Kata Allah, tidak bisa. Puasa untukku, puasa milikku. Dia tidak bisa dibagikan. Makanya sering saya katakan, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke sorga itu puasa, karena pahalanya tidak bisa diambil orang. Makanya ini kesempatan besar bagi kita memperbaiki puasa kita, karena puasa diawali dengan iman, dan iman itu letaknya di hati. Puasa sendiri amalan rahasia, takwa juga ada di hati. Maka inti daripada puasa adalah menghasilkan kebersihan hati. Dan amalan yang paling tinggi dalam hati itu adalah keikhlasan. Makanya puasa itu melahirkan ikhlas. Itu pahala yang, amalan yang paling besar dari amalan puasa itu melahirkan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya saya teringat sebuah riwayat saat Ibnu Umar dan ayahnya Umar Ibnil Khattab sedang duduk di Gunung Arafah, di Bukit Arafah, di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar itu merasa takjub betapa banyaknya manusia berkumpul di padang Arafah saat haji itu. Dari mana-mana negeri tumpuk, tidak diundang pun mereka datang. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma aktsarul hujjaj ya abi, alangkah banyaknya orang yang haji ke tempat ini. Begitu banyaknya manusia yang berjubel di tempat ini. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya bunai, ar-raqbu katsirun wal haju qalilun. Kata Umar, wahai anakku, ya betul, yang datang kemari itu memang banyak, tetapi yang benar-benar melaksanakan haji itu sedikit. Entah berapa juta yang datang ke Mekah itu, yang diterima hajinya itu tak banyak. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau datang Ramadan semua berpuasa. Yang tidak sholat pun puasa. Preman-preman pun puasa, tobat. Tetapi apakah kemudian semua orang yang berpuasa sebanyak itu kalau bulan Ramadan diterima puasanya? Semua diterima puasanya?
boleh jadi seperti perkataan Umar kepada Ibnu Umar ketika melihat jemaah haji itu. Alangkah banyaknya orang yang menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi sedikit yang berpuasa betulan. Itu yang kita khawatirkan. Ramainya orang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak mengejar pahala puasa itu sendiri. Padahal pahala itulah yang kita kejar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau ditinjau dari kesehatan, kita tahu bahwa Nabi pernah mengatakan ma mala'a ibnu Adam wi'a syarran min batni. Dalam hadis Imam Tirmidzi dari Miqdam ibn Ma'di Karib, Rasulullah mengatakan, tidaklah anak cucu Adam memenuhi sesuatu tempat yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Tidak ada sesuatu, tidak ada cucu dari anak Adam, kita ini, yang memenuhi sesuatu yang paling buruk dalam badan kita ini melebihi perut kita. Ketika seseorang kemudian memasukkan apa saja ke perutnya, maka pasti akan menimbulkan berbagai macam madarat dan penyakit. Itu sudah dipastikan. Makanya kenapa Allah membatasi dengan kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan silahkan, minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Apalagi makanan di zaman sekarang itu kan sumbernya kimia semua tuh. Makan buah ada kimianya, makan nasi ada kimianya, hampir semua makanan. Artinya selama setahun perut kita ini dijejeli dengan kimia dan racun, kan begitu. Lah Allah itu sayang dengan kita, makanya disyariatkan puasa untuk membersihkan perut kita. Memang hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat, ini lemah secara lafaz, tetapi secara makna sahih. Memang puasa itu menjadikan orang sehat, kan begitu. Makanya kalau seandainya orang mau medical check up saja, dokter mengatakan jangan makan dulu paginya. Sebab kalau seandainya makan pagi itu bisa mengotori darahnya. Sehingga supaya bersih darahnya, medical check up-nya tepat, akurat, disuruhnya kita puasa. Kalau seandainya puasa sebentar saja hanya untuk medical check up itu bisa membersihkan darah, macam mana kalau 1 bulan dia puasa? Ustadz, masalahnya banyak orang yang puasa itu kok tiba-tiba gula darah naik, tiba-tiba kolesterol naik, tiba-tiba berat badan pun ikut naik tuh. Coba nanti kalau Ramadan, sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, beli timbangan antum, timbang badannya. Nanti di akhir Ramadan timbang lagi, nyusut atau ngembang ya. Karena kalau seandainya Ramadan itu justru memberatkan berat badan, meninggikan kolesterol dan gula darah kita, berarti memang niat Ramadannya itu dipertanyakan. Boleh jadi Ramadan itu menjadi bulan makanan bagi dia, syahrut ta'am bahasa Arabnya, bulan makan. Betul memang dia menahan lapar dari pagi sampai sore, tapi setelah kemudian alarm selesai dibunyikan, selesai puasa, semua masuk perutnya. Ya mungkin saja kan begitu. Akhirnya gula darah naik, kolesterol naik, asam urat naik, badan pula ikut naik. Dan anehnya di bulan Ramadan ini terkadang ada makanan-makanan yang hanya keluar di Ramadan saja. Dicari di luar Ramadan tidak ketemu tuh makanan itu. Masuk Ramadan ada pula tuh makanan itu. Rupanya memang khusus di bulan Ramadan tuh. Seolah-olah Ramadan dijadikan syahru kuliner jadinya. Bulannya orang kuliner. Dikejarnya tuh makanan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan sebenarnya kalau kita melihat bahwa puasa ini sebenarnya kesempatan juga kita ini menjaga kesehatan, karena yang namanya kesehatan itu kan pilihan, adapun mati itu sudah takdir. Kan sehat itu kan pilihan kita. Kalau mau sehat
ya jaga kan begitu. Tidak mau sehat, makan aja segala. Ustaz, ada juga si anu itu jaga kesehatan luar biasa, mati juga. Saya yang enggak dijaga tak mati-mati. Mati itu takdir. Banyak orang yang pasiennya yang dijaga masih hidup, dokter yang ngobatinya mati duluan. Anak yang diharapkan panjang umurnya rupanya lebih duluan mati dibandingkan orang tuanya. Itu sudah takdir. Tapi kan sehat pilihan, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari sini pentinglah seseorang itu mengambil hikmah puasa supaya merangsang lagi bahwa memang puasa itu bukan hanya dilihat dari sisi ibadahnya saja, banyak aspek yang kita akan dapati saat berpuasa itu. Intinya bahwa bulan Ramadan adalah syahru asyam, bulannya orang puasa, dan saya sudah jelaskan tentang hikmah dan manfaatnya pada minggu yang lalu, betapa indahnya puasa itu dengan berbagai macam manfaatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu di antara adab-adab puasa itu kan ada dua. Ada yang bersifat wajib. Wajib bagi orang yang berpuasa mengerjakannya. Ada yang bersifat sunnah. Jadi kalau puasa kita ingin berkualitas, perhatikan etika dan adabnya. Adapun adab-adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, disebutkan para ulama, faminal adabil wajibati an yaquma as-shaim bima aujaballahu alaihi minal ibadati al-qawliyati wal fi'liyati wa min ahammiha as-salatul mafrudatu wa hiya akad arkanil Islam ba'da syahadataini. Ada bagi orang yang berpuasa yang wajib, yang tidak boleh tidak harus dikerjakan orang yang berpuasa, adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan, baik bersifat ucapan atau perbuatan. Ucapan ya tentu syahadat, perbuatan solat 5 waktu. Bagi orang yang berpuasa wajib solat 5 waktu. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tidak solat 5 waktu. Aneh gitu ya. Sahur dia bangun, subuh dia tidur. Buka maghrib dia menikmati, maghrib pula lewat sama dia. Lah ini kan aneh bin ajaib orang yang kayak gini nih. Kok dia bisa mementingkan yang wajib, yang mempengaruhi kewajiban yang lainnya seperti solat, atau mementingkan yang sunnah sementara dia meninggalkan yang wajib? Maka puasanya bermasalah. Syekh Utsaimin rahimahullah telah ditanya tentang orang yang berpuasa tapi meninggalkan salat, dia mengatakan tidak diterima puasanya. Karena yang menentukan diterima dan tidaknya puasa itu adalah baik tidaknya salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang yang berpuasa itu an yajtanibas shaim bi jami'i ma harramallahu alaihi minal aqwali wal af'al. Wajib orang yang berpuasa saat berpuasa meninggalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, baik ucapan, baik perbuatan. Ucapan umpamanya seperti ghibah, jauhi, dusta, namimah, mencaci, memaki, menghina, merendahkan, dan begitu seterusnya. Perbuatan, tundukkan pandangan, jangan memandang yang diharamkan. Sumpal tu telinga, jangan mendengar yang diharamkan. Kemudian jaga tu kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Karena perkara-perkara maksiat dalam puasa itu akan menggugurkan pahala puasa. Ini dua kewajiban yang tidak boleh tidak orang puasa harus melakukannya. Jangan tinggalkan solat 5 waktu. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Adapun yang sunnah, ya yang sunnah tentu banyak ya. Seperti orang yang berpuasa, jangan tinggalkan sahur, walaupun sahur sunnah. Karena dalam sahur itu terdapat berkah. Dan itulah yang membedakan puasa kita dengan ahli kitab.
walaupun sunnah tetap sahur. Karena sahur itu manfaatnya besar, bisa menjadikan badan kita tetap kuat saat puasa, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di luar daripada puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka, supaya tidak sama puasa kita dengan ahli kitab. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Umat ini akan senantiasa jaya, kata Rasul, ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka sahur dan buka walaupun sunnah tapi sangat dianjurkan, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian juga adab yang lainnya, memperbanyak ibadah-ibadah selain daripada puasa. Saat kita puasa, tambahlah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Pertama, salat tarawih. Sudah saya jelaskan, salat tarawih itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tarawih. Bahkan istri-istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan salat tarawih itu sunnah muakkadah, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Dan salat tarawih itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, perniagaan orang-orang yang beriman, amalan orang-orang yang sukses. Dan di balik salat tarawih ini ada hubung kait tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan orang yang salat tarawih akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat tarawih yakin dengan perintah, mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi yang jelas bahwa tarawihlah sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasul. Karena salat tarawih itu sudah saya jelaskan kan, terbagi menjadi tiga. Ada tarawih ala Nabi, ada tarawih ala sahabat, ada tarawih ala kita. Tarawih ala Nabi sedikit rakaat, panjang bacaan. Tarawih ala sahabat banyak rakaat, sedang bacaan. Tapi sedangnya bacaannya para sahabat ba'da isya sampai hampir fajar. Sedangnya itu. Kalau tarawih kita sudah memilih pendek rakaatnya, kemudian pendek pula bacaannya, singkat pula gerakannya. Itu namanya tarawih, apa namanya? Kalau kantor pos itu namanya kilat. Kilat khusus. Ya, kan ada kilat, ada kilat khusus. Kita ini kilat khusus tuh biasanya. Karena mengambil yang sedikit rakaatnya, yang pendek bacaannya, yang kilat gerakannya, yang 7 menit 23 rakaat, yang kedengaran suara waladhdallin sama aminnya. Lah ini yang terjadi dengan kita ini. Padahal Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kan begitu. Macam mana salatnya Nabi? Okelah kita jangan bercerita tentang polemik soal rakaat, karena rakaat itu kan macam-macam ya pendapatnya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukilkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tarawih itu 11 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 13 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 21 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 23 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 39 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 41 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 49 dengan witirnya. Kalau jumlah rakaat memang khilaf. Tapi di masyarakat kadang-kadang gara-gara yang 23 dengan yang 11 itu tak mau sapa-sapaan tuh kadang-kadang. Saling salah-salahkan. Bahkan waktu kemarin saya daurah di Tanjung Uban, habis ngisi kajian waktu subuh, datang orang tua tanya sama saya,
Ustaz, saya sah nggak sholatnya katanya? Apa saya ulang lagi sholatnya? Kenapa Pak? Saya semalam sholat dengan imam yang 11 rakaat katanya. Jadi saya kepikiran sampai sekarang kan katanya. Waktu bulan Ramadan kemarin 1 bulan saya kepikiran dengan imam yang 11 rakaat katanya. Jadi apa yang Bapak lakukan? Aku tambah sendirilah tengah malam biar 23 katanya. Takut gak sah katanya. Ini kan sibuk saja masalah khilafiyah soal rakaat kan begitu. Kenapa disibukkan soal jumlah rakaat? Tidak dipertanyakan soal cepatnya, tidak dipertanyakan soal tidak tumakninahnya, tidak diperbincangkan soal amburadul bacaannya. Kan harusnya itu yang diperhatikan itu. Buat apa banyak rakaat kalau amburadul sholatnya? Atau yang sedikit rakaat makin kilat pula sholatnya. Kalau tidak dapat khusyuk dan tumakninah kan percuma saja kita sholat tarawih itu. Apalagi yang di YouTube 7 menit 23 rakaat, apa nggak sakit pinggang tuh habis sholat tuh? Padahal sebenarnya inti daripada tarawih itu kan mencari pahala, bukan mencari rakaat kan begitu. Kita kan mencari pahala di situ. Makanya kalau kita lihat beberapa riwayat yang bicara tentang salat tarawih ini. Contoh pamannya riwayat Abdullah ibn Abi Bakar. Dia mengatakan, "Sami'tu abi," aku mendengar, kata Abdullah ibn Abi Bakar, ayahku berkata, "Kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyami fanasta'jilul khidmah bit ta'ami makhafatal fajri." Kami bubar di bulan Ramadan dari salat tarawih itu dan buru-buru kami pulang untuk menyediakan sahur karena takut fajar menyingsing katanya. Berarti kan salatnya ba'da isya sampai mendekati fajar itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijelaskan membagi satu malam itu dengan 3 imam tuh. Mulai dari ba'da isya sampai mendekati fajar. 3 imam gantian, Tamim Ad-Dari, Ubay ibn Ka'ab dan salah seorang sahabat. Bahkan dijelaskan oleh Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid dia mengatakan, amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Ubay ibn Ka'b wa Tamiman Ad-Dari. Kata Sa'ib ibn Yazid, Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'b dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan fi Ramadan, agar keduanya mengimami manusia dengan 11 rakaat di bulan Ramadan. Fakanal qari yaqra'u bil mi'in, maka setiap imam membaca ayat di atas 100 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi, sampai lamanya salat kami sampai berpegangan dengan tongkat. Min tulil qiyam, karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami tidak berpaling kecuali sudah hampir mendekati waktu fajar. Itu sahabat. Ya. Saya kira kalau kita hidup di zaman sahabat, risen tuh salat tarawih kita. Lama kali. Di zaman sekarang gara-gara imam membaca Al-Baqarah saja dibuat 11 rakaat. Itu sudah komplain makmum tuh. Boleh jadi dipecat besoknya sama pengurus masjidnya tuh. Karena menjadikan buyar jamaah. Betul kata Ibnu Taimiyah, walaupun memang disunnahkan panjang, tetapi harus lihat-lihat makmum juga di belakang. Tetapi walaupun demikian, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk lebih berlama-lama berkhalwat dengan Allah, berjumpa dengan Allah saat sholat. Makanya ada orang yang merindukan ketika sholat itu pengen sholat di Masjidil Haram katanya. Imamnya enak, panjang gak terasa. Ini di masjid ini sudah suaranya gerebek, panjang lagi. Kadang-kadang mau diganti aja itu imam tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah menunjukkan bagaimana orang-orang salaf di situ luar biasa ketika mereka melaksanakan salat tarawih. Karena saya nasihatkan antum, baik anda yang berkeyakinan 11 rakaat, 21 atau 23 rakaat, pokoknya kalau sudah imamnya anda yang 23 bermakmum kepada yang 11 atau sebaliknya,
selesaikan sampai selesai, sampai imam berpaling. Karena hadis mengatakan, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang salat bersama imam jamaah tarawih, kemudian la yansarifu hatta yansariful imam, la yansarifu hatta yansarifal imam, sampai dia berpaling ketika imam berpaling. Kata Rasulullah SAW, kutiba lahum qiyamatil kalailati, maka akan dicatat solat malam semalam suntuk. Jadi kalau solat di Muhajirin ini, antum jadi makmum 11 rakaat pamannya, selesai imam antum selesai, maka sama dengan antum solat dari isya sampai subuh, itu pahalanya. Makanya rugi kalau seandainya kemudian berpikir, umpamanya nantilah saya mau witir di rumah sajalah. Yang 8 pamannya baru 8 rakaat, 3 rakaatnya kan witir. Saya witir di rumah, jangan witir di rumah, witir bersama imam. Kalau di rumah mau sholat qiyamul lail silakan, tapi jangan diulang witirnya, supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu maksudnya. Ini juga tarawih ini bagian daripada adab sunnah yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apalagi adab yang sunnah selain daripada tarawih, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu juga bagian daripada adab sunnah. Makanya kalau kita lihat beberapa para ulama salaf yang disebutkan oleh para ulama, contoh di sini, karena Sufyan Ats-Tsauri yaqul, Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila datang Ramadan, innama huwa it'amu ta'am wa qiraatul Quran, hanya 2 amalan yang sangat difokuskan beliau, memberi makan orang yang berpuasa dan memperbanyak baca Quran. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, idza dakhala asy-syahrul karim yatruk al-haditha wa mujalasata ahli ilmi. Imam Malik kalau datang bulan Ramadan, tinggalkan hadis, dia tinggalkan bermajlis bersama orang-orang saleh, kemudian dia pun fokus membaca Quran dengan mushafnya. Padahal dia hafal Quran, tapi dia tetap memegang mushaf. Kenapa? Supaya fokus baca Qurannya. Sebab kalau tanpa mushaf takutnya melamun kemana-mana. Ya. Kemudian juga Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulla yaumin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Imam Bukhari itu kalau bulan Ramadan siangnya dia hatamkan 1 kali, malamnya setelah tarawih 3 malam 1 kali. Bahkan dijelaskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan dia hatamkan 60 kali selama sebulan. Artinya siang 1 kali, malam 1 kali. Kemudian juga Al-Walid ibn Abdul Malik, yakhtimu fi kulli 3. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kemudian Abu Awana rahimahullah ta'ala mengatakan, syahidtu Qatadah yudarrisul Quran fi Ramadan. Aku menyaksikan Qatadah, dia fokus hanya mengajar Quran saja. Bahkan Sa'id ibn Zubair yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Sa'id ibn Zubair menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Lihat bagaimana para ulama salaf, ada yang 1 malam sekali siang sekali, ada yang 1 malam dan siang sekali, ada yang 2 malam 3 malam sekali, dan begitu seterusnya. Walaupun ini menjadi polemik para ulama, kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Seperti nasihatnya Rasul kepada Abdullah ibn Amr ibn As, dan mengatakan engkau jangan menghatamkan Quran lebih kurang dari 3 hari karena engkau tidak akan paham. Sekarang kalau kita melihat di sini, Imam Syafi'i siang sekali, malam sekali. Imam Bukhari siang sekali, malam 3 malam sekali. Apa tidak menyelisih hadis Nabi ini? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali beliau menjawab, ya, bahwa boleh seseorang itu menghatamkan sehari sekali atau sehari 2 kali di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syarafu az-zaman, memiliki kemuliaan waktu.
Adapun di luar Ramadan kalau bisa jangan. Tapi di bulan Ramadan karena ada kemuliaan waktu, maka dibolehkan, kata beliau, bahkan disunahkan. Jadi mumpung bulan Ramadan, selain daripada puasa, perbanyak baca Quran, gitu maksudnya. Dan sering saya bagi-bagi, orang terhadap Quran itu kan ada tiga. Ada yang mampu membaca lancar, ada yang tidak mampu membaca lancar, ada yang sama sekali tak bisa baca. Yang Allah anugerahkan bisa lancar, kejar hataman. Yang penting kuantitas, jangan pikir kualitas. Gak perlu kita baca tafsir, tadabbur Quran, nanti itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, orang yang lancar baca Quran targetnya hatam dengan tartil. Yang kedua, orang yang tidak bisa lancar bacaannya, baca saja. Jangan mikir hatam, baca saja. Karena walaupun dia tidak lancar baca Quran, tetap dapat 2 pahala. Walladzi yatata'u fihi lahu ajran. Siapa yang tertatih-tatih bacaan Qur'annya, tetap dia paksa baca Quran, bagi dia 2 pahala. Pahala membaca Quran dan pahala kesungguhan dia membaca Quran. Bagi yang tidak bisa membaca, dengarkan. Dengarkan orang yang membaca Quran. Setel kaset dari awal Al-Baqarah sampai akhir daripada surah An-Nas, supaya dia juga mendengarkan sampai hatam juga Quran itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku Quran, katanya. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, bagaimana aku akan baca Quran? Quran kan turun kepadamu, wahai Rasul. Kata Rasul, baca saja. Akhirnya dia pun baca, Rasul mendengarkannya. Dan bahkan Jibril turun setiap Ramadan di malam hari kepada Rasul, murojaah. Kadang Jibril baca, Rasul yang mendengar. Kadang Rasul yang baca, Jibril yang mendengar. Bagi yang tidak bisa membaca Quran, yang penting dengarkan. Karena ini bulan Quran, jangan sampai kemudian lemah membaca Quran. Kalau di bulan Quran kita lemah membaca Quran, di luar bulan Quran pasti malas baca Quran. Karena rangsangan baca Quran di bulan Ramadan itu luar biasa sebenarnya. Maka kejar hataman. Itu yang diwasiatkan para ulama, kejar hataman. Kalau bisa, ya sebulan 2 kali lah kita mampu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudahlah, ambillah sekali. Kalau tidak bisa juga umpamanya kan, masa separuh Quran tidak bisa. Kalau tidak bisa, memang dia malas itu. Bukan tak mau menghatamkan Quran, malas dia. Intinya malas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi adab-adab sunnah orang yang berpuasa, bersedekah. Bersedekah, perbanyak sedekah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dikisahkan, wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Yasum wa la yuftiru illa ma'al masakin. Ibnu Umar itu puasa dan tidak mau buka kecuali ada orang miskin di sampingnya. Ibnu Umar, dia tidak mau berbuka puasa sendirian. Dia akan cari orang-orang fakir, kemudian diajak ke rumahnya, buka sama-sama. Karena Allah berikan rizki, lapangan rizki yang luas Ibnu Umar itu. Makanya sebelum waktu berbuka, dia keliling-keliling cari orang-orang miskin, dibawa ke rumahnya, makan, diajak berbuka. Itu pekerjaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Hammad ibn Abi Sulaiman, Imam Hammad ma'ruf ulama salaf, ulama dunia, yuftiru fi syahri Ramadan 50 rajulan kulla lailatin. Setiap bulan Ramadan dia undang 50 orang untuk makan iftar di rumah dia rame-rame. Begitu lama salaf tuh. Ya. Diajaknya orang, ayo makan-makan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaqul, dia mengatakan, sesungguhnya aku di bulan Ramadan ingin seperti Nabi. Apa yang dimaksud Imam Syafi'i ingin seperti Nabi? Iqtidaan bin Nabi, ingin mencontoh Nabi. Filju, dalam kedermawanan. Di mana Nabi SAW kalau di bulan Ramadan itu bertambah-tambah dermawannya. Apalagi ketika berjumpa dengan Jibril, maka dia akan lebih lagi dermawannya, lebih daripada angin yang menghembus. Kata Imam Syafi'i, aku ingin seperti Nabi. Makanya Imam Syafi'i di biografinya kalau datang bulan Ramadan adalah imam yang paling dermawan di zamannya.
karena iqtidaan ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Aswar Al-Adawi beliau mengatakan kana rijalun min Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qad wahya. Dia mengatakan dahulu ada kabilah dari Bani Adi, mereka salat di masjid ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang memakan makanan sedikit pun karena ketiadaan atau karena kefakiran mereka. Maka dia mengatakan dia pun berusaha untuk membawa makanan ke masjid itu, kemudian membagi-bagi makanan saat mereka iftar. Dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, sedekah di bulan Ramadan itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling afdol adalah memberi makan orang yang berpuasa. Ini tingkatan yang paling afdol. Kalau anda punya rezeki di bulan Ramadan ingin sedekah, sedekahkan untuk memberi makan orang yang puasa. Karena Rasul yang mengatakan man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Tingkatan yang kedua memberi makan orang sahur. Pamannya di Masjid Muhajirin ada orang i'tikaf, datang ke pengurusnya kasih duit, di masjid ini sahurnya aku tanggung, kasih makan orang sahur. Baru yang ketiga ya sedekah ke fakir miskin, ke anak-anak yatim, memberi pakaian bagus untuk lebaran biar mereka senang, dan begitu seterusnya. Ini bagian daripada sunnah bagi orang yang berpuasa adalah sedekah. Kemudian juga di antara sunnah orang yang berpuasa adalah itikaf. Dan kebiasaan itikaf Rasul itu kan di 10 akhir Ramadan. Sesuatu yang akhir itu sifatnya itu menentukan, ikhwan. Makanya ada istilah su'ul khotimah, ada istilah husnul khotimah. Ada yang baik akhirnya, ada yang buruk akhirnya. Lah i'tikaf ini bagian yang menentukan, karena biasanya 10 akhir Ramadan itu sudah masuk kepada babak final. Karena sudah lewat penyisihan, sudah lewat semifinal, ini sudah finalnya masuk nih. Disinilah manusia-manusia akan terpilih siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dan siapa yang rugi tidak mendapatkannya. Sehingga Rasul mengatakan faman hurima khairaha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, selamanya diharamkan kebaikan bagi dia. Maka hanya dengan i'tikaf biasanya orang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena ini finalnya di bulan Ramadan. Sesuatu yang akhir itu menentukan. Umur manusia akhir yang menentukan. 1 sampai 15 itu awal umur kita, 15 sampai 40 itu tengah umur kita, 40 sampai mati itulah akhir umur kita. Kalau di usia 40 sampai mati kita baik, insya Allah husnul khatimah. Kalau di usia 40 sampai mati kita jahat, dipastikan su'ul khatimah. Begitu juga bulan. Bulan ini kan terbagi menjadi 12 bulan. Kalau kita bagi 3, mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini 4 bulan pertama. Kemudian 4 bulan kedua ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kemudian ada yang terakhir dimulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka akhir daripada bulan-bulan setahun itu yang paling baik akhirnya, karena di situ ada Ramadannya, di situ ada Dzulqa'dahnya bulan hurum, di situ ada Dzulhijjahnya bulan hurum, di akhir 2 bulan hurum dan 1 Ramadan. Sesuatu yang akhir itu pasti mulia. Kalau kita melihat hari umpamanya, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Dimulai hari Ahad, diakhiri hari Jumat. Kita bagi menjadi 3. Ahad, Senin itu awal, Selasa, Rabu itu tengah, Kamis, Jumat itu akhir. Kamis ada puasa Kamis, Jumat pemimpin hari. Oke, kita buat waktu malam, ada awal malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Maghrib sampai jam 10 awal malam, jam 10 sampai jam 2 tengah malam, jam 2 sampai subuh itu akhir malam. Yang paling mulia itu pasti akhirnya.
Karena Rasul yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah itu di sepertiga malam akhir turun ke langit dunia, kemudian memandang hamba-hambanya, kemudian dia mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dia. Sesuatu yang akhir itu pasti mulia. Apalagi waktu di siang hari juga sama. Pasti yang akhir itu dekat-dekat asar tuh, kan di situ amalan kita diangkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena i'tikaf itu posisinya di 10 akhir Ramadan dan itu yang menentukan bulan Ramadan, maka harusnya semangat ibadah di bulan Ramadan itu harus lebih ditingkatkan. Karena umumnya di masyarakat yang sangat ajaib itu adalah awal semangat, tengah kendor, akhir sakit. Nah itulah, itu umumnya kan. Kalau awal semangatnya 45, kalau seandainya ada masjid 5 lantai, 5-5-nya penuh tuh biasanya. Tapi kalau sudah pertengahan Ramadan, tinggal lantainya saja orangnya nggak ada. Kalau sudah akhir Ramadan, ditinggalkan masjidnya. Lah ini yang terjadi kan begitu. Padahal harusnya orang itu kan mengukur kemampuan. Jangan diporsir di awal, tetap semangat. Tingkatkan di tengah, klimaksnya di akhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ayqadha ahla. Rasul itu kalau masuk di 10 akhir Ramadan, dia kencangkan sarungnya. Artinya apa? Dia tinggalkan istri-istrinya, dia tidak menggauli istri-istrinya. Dia tidak menggauli istri-istrinya, kemudian apa? Justru membangunkan istrinya ikut juga i'tikaf ibadah. Rasul tidak mau terganggu dengan urusan dunia. Makanya dalam bab puasa, kenapa puasa yang paling afdol itu puasa Nabi Daud? Kenapa? Kan ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, kan begitu ya. Maknanya begini, ada yang puasa itu 1 bulan 3 hari saja, itu namanya Ayyamul Bid. Ada puasa itu 1 bulan 8 hari, itu namanya Senin Kamis ya. Ada puasa 1 bulan 15 hari, itu namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud. Seafdol-afdolnya puasa itu puasa Nabi Daud. Kenapa? Kenapa Nabi Daud? Kan Nabi Musa juga puasa, Nabi Isa juga puasa, Nabi Ibrahim juga puasa. Kenapa kemudian Nabi Daud? Pertama, karena Daud itu raja dari raja-raja Bani Israel. Bahkan dia pertama yang jadi raja plus jadi nabi. Yang kedua, Nabi Daud itu punya istri 100. Ya zaman itu kan belum dilarang 100 istrinya. Tapi 100 istri bisa dia 1 hari puasa, 1 hari tidak, kan gitu. Kalau antum 1 istri tak mau puasa ya. Itu masalahnya. Nabi Daud itu istrinya banyak tapi bisa menahan syahwatnya. Cuman melayani keluarga 15 hari, 15 harinya fokus dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah Rasul mencontohkan seperti itu. Ashrul awakhir, 10 akhir Ramadan ini bukan tempat syahwat. Dia tinggalkan istrinya, maksudnya tidak menggaulinya, malah justru diboyong ke masjid i'tikaf kalian. Karena Rasul ingin mengajarkan bahwa itulah final daripada perlombaan kita di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan. Makanya 10 akhir Ramadan inilah yang menentukan berhasil dan tidaknya kita di bulan Ramadan. Dari situlah makanya sebenarnya banyak sih pelajaran yang bisa kita petik selama Ramadan itu. Seperti jadikan Ramadan itu mengingatkan kita kepada hari akhir. Bukankah nanti di padang mahsyar kita tidak akan makan, kita tidak akan minum, kita tidak akan berhubungan, dan matahari didekatkan di atas kepala. Maka di bulan Ramadan sama. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan di siang hari. Ingatkan bahwa
siang hari di bulan Ramadan seolah-olah kita berada di padang mahsyar. Ya. Kemudian juga jadikan pelajaran Ramadan bukan hanya sekedar diingatkan dengan padang mahsyar. Ramadan itu kan ajang mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namanya mesin produksi tercepat dan terbanyak pahala itu di bulan Ramadan. Karena satu amalan bisa dilipat-lipatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Hafidz Ibnu Rajab, ada dua perkara yang bisa dijadikan oleh kita mesin tercepat memproduksi pahala. Pertama sarafuz zaman, yang kedua saraful makan. Pertama kemuliaan tempat. Mekah itu mesin produksi pahala tercepat. 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Kan cepat tuh dapat pahalanya tuh. Kalau di Muhajirin ya 100.000 baru dapat. Sana 1 sama dengan 100.000 di sini. Kan cepat tuh mesin pahalanya tuh. Yang kedua syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Itulah Ramadan, kemuliaan waktu itu. Disinilah tempat kita ini dilipat-lipat gandakan pahala kita. Maka Ramadan itu hanya berlangsung 1 bulan. Maka jadikan Ramadan seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Insya Allah seperti Rasul mengatakan, salli ka salatil muaddi, salatlah kamu seperti salat, selepas salat kau akan mati. Maka kiaskan dengan Ramadan, jadikan Ramadan seolah-olah selesai Ramadan akan mati. Kira-kira Ramadan akan berlalu begitu saja atau tidak? Tentu dia akan perbaiki Ramadan sebaiknya. Wallahu alam. Ini diantara nasihat untuk bekal di bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.